Iman yang teguh akan mendatangkan kesembuhan, kehidupan, dan sukacita bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Bapak Ibu pada saudara kami terkasih, saya tidak tahu apakah Anda punya mengalami suatu persoalan hidup yang sangat mengerikan, yang merasa sudah di luar batas kewajaran, di luar batas kemampuan diri. Mengalami sangat detail tidak selalu orang putus asa, dan bahkan mungkin akan mempertanyakan di mana Tuhan, dan bahkan mungkin akan meninggalkan imannya karena seakan-akan semuanya sia-sia. Mungkin sudah berpuasa kesana kemari, tapi nyatanya masih belum seperti belum terkabul. Para saudara terkasih, dalam Injil ini Yesus menyatakan kasihnya dengan mujizat untuk dua orang. Yang pertama dikatakan dari Yairus, penghuni rumah ibadah. Anak perempuannya yang sudah berumur 12 tahun sakit parah dan hampir mati. Yang kedua adalah seorang perempuan yang berdarahan selama 12 tahun. Bisa dibayangkan ya, mungkin pada kaum ibu, kaum perempuan yang bisa membayangkan ini. Saya rasa kaum bapak bisa bayangkan, apalagi saya kan tidak bisa saya bayangkan. Sakit berdarahan 12 tahun. Pikiran saya pasti sakit lalu yang mungkin orang akan menyingkirkan dia. Sudah sakit fisik, sakit sosial, orang yang ini pastinya malam mungkin mau, dan dia sudah berdoa kesana kemari, bukannya langsung sembuh, justru semakin sakit. Ketiga, batas kemanusiaan, usaha manusianya sudah putus asa, atau dia membatas kemampuan manusianya, dia berpengharapan kepada Yesus. Dan sangat luar biasa dia mengatakan, asal Kristus saja jumlahnya, pasti akan sembuh. Jangan dikira, jangan dengan mudah menjadi jumlah Yesus, karena dikira gampang. Walaupun dia punya niat atau pengharapan kepada Yesus, dia harus berjuang untuk itu. Dia harus berjuang. Orang sakit pada zaman itu dianggap adalah kebetulan Tuhan. Dia adalah orang-orang berdosa yang disingkirkan dari kehidupan bersama, dari kehidupan beribadah, disingkirkan. Apalagi dengan kondisinya yang sangat mengerikan, tentu orang semakin menyingkirkan. Dia berjuang. Kalau saya melihat poster-poster ini yang perempuan merangkak, ya, bagi saya sangat menarik dalam ini. Menunjukkan perjuangan yang merangkak, yang tidak menuju jiwa Yesus. Dan memang imannya yang teguh, dan upayanya bukan hanya menunggu berharap, tetapi dia berjuang untuk menghasilkan kesembuhan. Ketika batas manusiawinya sudah dalam batas, dia datang berpengharapan kepada Tuhan, dan untuk dia berjuang, dia sembuh. Sedangkan Yairus dia yang hampir mati sama halnya, ya. Walaupun orang mengatakan pada Yairus, anakmu sudah mati, untuk apa menyusahkan guru? Kepala rumah ibadahnya, dia memikirkan, mengesampingkan harga dirinya sebagai kepala rumah ibadah. Dia yang mengatur siapa yang bisa khotbah di gereja di rumah ibadah. Dia mengatur. Artinya dia punya kedudukan besar. Dia menyingkirkan, mengesampingkan harga dirinya. Dia datang kepada Yesus dan berlutut memohon kesembuhan kepada putrinya. Meskipun orang mengatakan Tuhan menyusahkan guru, tetapi ketika saya mengatakan jangan aku percaya saja, Yairus
berpengharapan kepada Yesus. Dan pada akhirnya Yesus pun menyembuhkan, menghidupkan kembali anaknya. Dua mukjizat besar terjadi karena keteguhan iman baik Yairus maupun perempuan yang sudah 12 tahun berdarah. Bapak Ibu para saudara terkasih, makanya saya akan pertanyaan dalam hidup kita masing-masing. Ketika engkau membalas kemampuan kita sudah sampai puncaknya, kemana kita pergi? Apakah pada akhirnya iman kita singkirkan, ataukah kita datang kepada Yesus? Datang kepada Yesus berpengharapan kepada Dia. Dia tidak jalan ketika sudah berusaha, ternyata sakit terus, masalah terus, tidak sedikit yang pergi ke dalam. Ada pula yang mungkin ada batannya, ada murah permainan bunga julu, apa hubungan masuk pasar masuk kanan, minum jualan, dan kan seringkali ya pergi ke rumah Rasul pasar persimpangan untuk hiburan besoknya dimakan sudah habis. Apalagi yang memang kita kalau bicara berbagai detik ya, ternyata yang makan siapa? Bapak rumah ya. Baru pernah musim terjadi. Ada orang lagi seringkali kita amat biasa mengadopsi tangan, mengadopsi tangan begini. Baik memang, tapi sebenarnya tidak pas dengan iman Kristen. Bapak saudara terkasih, pada saat di mana kita mengenal sesuatu hal yang berat, di luar atau melampaui kemampuan manusia kita, hendaknya kita tidak berputus asa, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Tuhan, bermohon kepadanya, tetaplah teguh dalam iman. Karena apa? Tidak pernah kejahatan itu berasal dari Tuhan. Tuhan menghendaki semuanya bahagia dan selamat. Dan itu dikatakan dalam kitab kebijaksanaan dalam bahasa pertama. Kejahatan itu ada pada dengan mendatangkan cemburu iblis yang mau menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi dalam pernah sekali mengatakan ketika mendoakan mengampuni sabar mengampuninya orang kunjungan siap Tuhan. Ini cuma dari Tuhan tidak pernah mencobai. Dalam bahasa pertama yang dapat dikatakan kebijaksanaan, segala yang baik berasal dari Tuhan dan tidak pernah ada yang jahat dari Tuhan. Penyakit dan kejahatan itu berasal dari iblis yang cemburu atas hubungan manusia dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, apa itu makasih Tuhan itu makasih? Dia selalu mengundang kebaikan keselamatan bagi kita. Sehingga ketika mengalami persoalan hidupnya hidup, mari kita datang kepada Tuhan. Tetaplah teguh dalam iman dan percayalah Tuhan akan memberikan keselamatan. Mukjizatnya akan terjadi. Bapak Ibu dan saudara terkasih, saat itu kita tidak dalam situasi mengalami sakit. Ya, sekarang kondisi mungkin kita tidak sakit, tapi mungkin kita sakit dalam iman dan bahkan mungkin iman kita bermati. Mungkin iman kita bermati. Kalau kita sungguh-sungguh beriman dan beriman tahu, tentunya kita juga seperti Yairus. Iman kita juga hendaknya menghasilkan buah sukacita kehidupan bagi banyak orang. Yesus menyatakan kasihnya kepada manusia, kepada kita. Mari kita juga menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Manakala kita melihat atau ada seorang kita yang berusaha dalam iman, di mana kita? Ketika ada orang sakit, di mana ada orang menderita, jangan bertanya di mana Tuhan, tapi pertanyakan apa yang kita perbuat untuk mereka. Paulus dengan begitu indah mengatakan hendaknya kelebihan ya
mencukupkan kekurangan para kudus. Dan apa yang dikatakannya, orang yang membutuhkan orang tidak akan berkelebihan, tetapi orang yang mengorbankan dia tidak akan berkekurangan. Iman kita hendaknya juga menghasilkan buah bagi banyak orang, menghasilkan sukacita bagi banyak orang. Iman tanpa perbuatan adalah kosong, kata Paulus. Saat ini para saudara terkasih, seperti dikatakan, kelebihanmu mencukupkan orang. Saat ini kita tidak sakit dan menderita. Saat ini kita tidak berlebihan sukacita. Mari kita memiliki kaya dalam semangat kasih pelayanan kepada sesama, supaya seimbang kata Paulus. Karena ketika waktunya orang lain berkelebihan, kita kekurangan. Ketika orang lain berkelebihan, kita kekurangan, ada keseimbangan. Hendaknya kita kaya akan pelayanan, bukan kaya harta, kaya akan kasih pelayanan kepada sesama. Kelebihan hendaklah mencukupkan kekurangan sesama, bukan menjadi beban. Ketika menolong, ketika memberi, ketika berbagi dengan sesama, jangan merasa terbebani, tapi aku berlayanan memuji dan kasih kata Paulus. Karena kita waktunya kelebihan orang lain akan mencukupkan kekurangan kita. Di sinilah ada keseimbangan. Oleh karena itu saya katakan para saudara, hendaklah iman kita yang sungguh-sungguh juga menandakan sukacita bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk sesama, dengan memiliki semangat pelayanan kepada sesama. Inilah yang kata Paulus, orang yang membutuhkan mana tidak pernah berkelebihan, dan orang yang berbagi tidak pernah berkekurangan. Semoga sabda Tuhan hari ini menemukan iman kita akan Tuhan yang Maha Kasih, sehingga kita tetap teguh dalam iman, dan iman kita juga hendak mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Ketika ada saudara kita Tuhan kita lingkungan yang sakit, ketika ada saudara kita yang menderita, jangan tanya di mana Tuhan, tapi tanyalah apa yang sudah kita perbuat untuk mereka itu. Semoga kehadiran kita menghadirkan Allah yang mengasihi kepada sesama yang menderita. Amin.